Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai caloners semua, jadi kita lanjut ya untuk pembahasan latihan soal hukum, khususnya tentang soal hitungan yang ada di blok maternitas. Nah, bagi kalian yang belum cek video part satunya untuk soal hitungan blok maternitas ini, silahkan dicek dulu ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Seorang ibu 32 tahun, G3P2A0 datang ke poliklinik untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajian keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, frekuensi nafas 18 kali per menit, frekuensi nadi 84 kali per menit, suhu normal, tinggi fundus uteri 30 cm. Dari pemeriksaan Leopold diketahui kepala janin belum memasuki PAP. Pertanyaannya, berapakah taksiran berat badan janin pada kasus di atas? A. 2480 gram, B. 2325 gram, C. 2635 gram, D. 2790 gram, ataukah 2945 gram. Jadi sebelum menjawab soal ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dari perhitungan taksiran berat badan janin pada kasus ya. Jadi untuk pembahasannya TBJ atau taksiran berat badan janin diukur menggunakan rumus Johnson, di mana rumusnya adalah TBJ sama dengan dalam kurung tinggi fundus uteri dikurang N tutup kurung dikali 155 dengan ketentuan di mana N sama dengan 11 apabila kepala sudah memasuki PAP. Kemudian N sama dengan 12 apabila kepala masih berada di atas spina ischiadica. Kemudian untuk N sama dengan 13 apabila kepala belum memasuki PAP. Jadi jawaban yang tepat pada kasus di atas adalah apa nih? Karena tadi di kasus dijelaskan bahwa kepala belum memasuki PAP, maka kita menaksirkannya untuk N-nya sama dengan 13 ya guys. Jadi kita sesuaikan saja dengan rumus TBJ sama dengan TFU-nya sesuai kasus tadi 30 cm. Kemudian N-nya kita masukkan 13 karena belum masuki PAP. Jadi dalam kurung 30 dikurang 13 tutup kurung dikali 155. Jadi jawabannya adalah 2635 gram. Yang benar jawabannya adalah C, 2635 gram. Lanjut ke soal selanjutnya. Seorang pasien infartu baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki 1 menit yang lalu secara spontan. Hasil pengkajian, bayi segera menangis kuat, gerakan aktif, nadi teraba 110 kali per menit, warna kulit tampak kemerahan dengan ekstremitas agak kebiruan, serta pernapasan baik dan irama nafas teratur. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai Apgar bayi tersebut? A. 8, B. 9, C. 10, D. 11, ataukah E. 12? Jadi tentunya para caloners semua udah tahu apa itu Apgar dan berapa saja nilainya ya. Jadi langsung saja ke pembahasan penilaian Apgar score, di mana A seperti yang kita ketahui adalah appearance atau warna kulit, 0 jika kulit pada bayi biru pucat atau cyanosis, 1 jika tubuh bayi berwarna merah muda atau kemerahan, sedangkan ekstremitas tangan dan kaki berwarna biru pucat. Kemudian untuk P adalah pulse atau denyut jantung. 0 jika bunyi denyut jantung tidak ada atau tidak terdengar. 2, 1 jika bunyi denyut jantung lemah dan kurang dari 100 kali per menit. 2 jika denyut jantung bayi kuat dan lebih dari 100 kali per menit. Kemudian untuk G adalah grimace atau kepekaan refleks bayi. 0 jika bayi tidak merespon saat diberi stimulasi. 1 jika bayi menangis, merintih, atau menangis lemah saat diberi stimulasi. Dan 2 jika bayi menangis kuat saat bayi diberi stimulasi. Untuk A lagi, A adalah activity atau tonus otot, dinilai 0 jika tidak ada gerakan, 1 jika gerakan bayi lemah dan sedikit,
Sedangkan 2, jika gerakan bayi kuat. Kemudian ada R, artinya respiration atau pernafasan. 0, jika tidak ada pernafasan. 1, jika pernafasan bayi lemah dan tidak teratur. Dan dinilai 2, jika pernafasan bayi baik dan teratur. Jadi kita sesuaikan saja dengan kasus tadi, di mana bayi memiliki tubuh yang berwarna merah muda, namun pada ekstremitas tangan dan kaki berwarna biru pucat. Kemudian pada P-nya, denyut jantung bayi kuat dan lebih dari 100 kali per menit. Kemudian untuk G-nya juga 2, menangis kuat saat diberi stimulasi. Kemudian untuk activity-nya juga 2, karena gerakan bayinya kuat. Kemudian untuk respirasi juga 2, karena pernapasan bayinya baik dan teratur. Jadi kita jumlahkan saja, 1 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 9. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan hamil berusia 28 tahun dengan status obstetri G1P0A0 saat ini sedang melakukan konsultasi ANC di puskesmas. Hasil pengkajian diketahui HPHT klien pada tanggal 2 Januari 2018. Pertanyaannya, kapan taksiran persalinan pada pasien? A. 9 September 2019, B. 9 Oktober 2019, C. 9 September 2018, D. 9 Oktober 2018, ataukah E. 9 November 2018. Jadi tentunya calon semua sudah tahu ya untuk ketentuan dari perhitungan taksiran persalinan pada pasien. Jadi langsung saja, ketentuan taksiran persalinan jika diketahui HPHT ibu ada pada bulan Januari sampai dengan Maret, rumusnya adalah tanggal ditambah 7 hari, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0. Namun jika HPHT ibu pada bulan April sampai dengan Desember, maka rumusnya tanggal ditambah 7 hari, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Jadi dari kasus diketahui HPHT pasien tanggal 2 Januari 2018. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama ya guys. Jadi maka jawaban yang benar dari soal adalah 2 ditambah 7, kemudian 1 ditambah 9, kemudian 2018 ditambah 0. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 9 Oktober 2018. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 9 Oktober 2018. Next, seorang perempuan berusia 33 tahun melakukan pemeriksaan kehamilan pertama di rumah sakit. Pasien mengatakan ia tidak tahu berapa usia kehamilannya saat ini dan tidak ingat kapan HPHT-nya. Hasil pengkajian Leopold 1 ditemukan bulat melenting, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah perkiraan usia kehamilan tersebut? A. 24 minggu, B. 26 minggu, C. 28 minggu, D. 30 minggu, ataukah E. 32 minggu? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa indikasinya ya guys. Jadi berdasarkan pada kasus, maka untuk menentukan taksiran usia kehamilan adalah dengan menggunakan TFU atau tinggi fundus uteri dengan patokan posisi TFU di mana jika 12 minggu maka sepertiga di atas simpisis, 16 minggu setengah simpisis pusat, berusia 20 minggu 2/3 di atas simpisis, berusia 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu sepertiga di atas pusat, 34 minggu, 1/2 pusat sampai prosesus sifoideus, kemudian 36 minggu setinggi prosesus sifoideus, kemudian 40 minggu, 2 jari di bawah prosesus sifoideus. Nah, jadi kita sesuaikan saja karena tinggi fundus uteri sesuai kasus tadi adalah setinggi pusat, maka sesuai jawabannya yang tepat adalah 24 minggu.